Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Juan, Royan, Tio, dan Randy ingin membahas mengenai analisis 10 prinsip desain dan UX dari aplikasi TikTok. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai deskripsi dan fitur utama. Nah, apa sih sebelumnya itu TikTok? TikTok adalah platform media sosial yang berbasis video pendek dan kita bisa membuat, mengedit, dan membagikan video berdurasi beberapa detik hingga beberapa menit. Ada beberapa fitur utama yang ditunjukkan oleh TikTok. Yang pertama adalah For You page yang biasa dikenal dengan sebutan FYP. Yang kedua, editor video bawaan. Yang ketiga yaitu Music and Sound Library. Yang terakhir adalah efek dan filter dari augmented reality. Next. Nah, kita sekarang akan masuk kepada analisis dari 10 prinsip desain. Yang pertama yaitu Visibility of System Status. Ketika sedang membuat video, Anda ada indikator animasi loading yang menandakan sebuah kejelasan dari sebuah sistem, yaitu sistem sedang memuat video. Jika video tidak berhasil untuk dimuat, misalkan karena masalah koneksi internet, muncul notifikasi kesalahan jaringan. Yang kedua adalah Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors. Ketika user gagal memuat konten atau mengunggah video, TikTok memberikan notifikasi connection error atau fail to upload, dan opsi try again agar user bisa kembali mencoba untuk melakukan hal tersebut. Sehingga user bisa mengetahui masalah dari error, penyebabnya, dan tentunya cara mengatasinya. Next. Yang ketiga adalah error prevention. Dalam hal-hal yang krusial seperti menghapus video, muncul notifikasi konfirmasi untuk penghapusan video untuk mencegah kejadian seperti salah pencet. Hal tersebut dapat mencegah kesalahan fatal yang bisa merugikan user. Next. Yang keempat, yaitu match between system and the real world. Gambar icon disesuaikan dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah icon hati untuk like, icon panah untuk share, dan icon balon chat seperti yang ada di komik-komik untuk kita bisa memberikan komentar. Dan yang kelima yaitu consistency and standards. Tombol-tombol yang ada di TikTok ketika memutar video selalu konsisten pada tempatnya. Misalkan tombol like, share, repost, dan komentar selalu ada di sebelah kanan video. Hal ini memungkinkan user cepat terbiasa tanpa proses belajar yang terlalu lama. Next. Nah, yang keenam ini ada user control and freedom. Nah, jadi dari TikTok itu memberikan kebebasan pada user atau pengguna untuk mengontrol aplikasi suka hati mereka. Apakah ingin swipe ke video selanjutnya atau back untuk kembali ke video atau halaman sebelumnya. Lalu yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Nah, pengguna atau user dapat mengakses fitur dengan cepat, fleksibel, dan efisien, seperti gestur swipe untuk melihat video selanjutnya. Lalu ada tombol like, share, and comment. Lalu ada juga fitur for your page, juga menampilkan video yang dipersonalisasi sesuai selera pengguna. Lalu yang ke-8 ada help and documentation. TikTok menyediakan help center dengan FAQ, frequently asked question, sehingga user bisa meminta pertolongan dan mendapatkan bantuan ketika mengalami masalah. Lalu yang ke-9 ada aesthetic and minimalist design. Dari tampilan TikTok sendiri, itu didesain secara clean dan minimalis agar user atau pengguna itu dapat fokus pada video dan tidak terdistraksi pada fitur yang tidak perlu. Next. Nah, yang terakhir ini adalah recognition rather than recall. User atau pengguna bisa menyimpan video atau lagu favorit mereka, sehingga user tidak perlu menambah beban untuk mengingat-ingat hal tersebut. User bisa langsung melihat daftar konten yang mereka simpan. Next. Oke, sekarang masuk di materi analisis user experience atau UX. Pertama, kita mau ngomongin UX dari TikTok. Hal apa aja sih yang bisa dirasakan dari TikTok? Nah, untuk poin UX positif dari TikTok itu ada 3 secara utama. Yang pertama,
yaitu mudah digunakan. Artinya navigasi dalam ikon TikTok itu sederhana seperti ikon scroll, like, dan share. Terus cepat dipahami tanpa perlu tutorial yang panjang. Kedua, konten personalisasi, yaitu artinya algoritmanya menampilkan video sesuai minat pengguna dan FYP terasa relevan dan menarik sesuai dengan minat pengguna. Yang terakhir, ketiga, yaitu menyenangkan dan kreatif. Fitur-fitur musik, filter, dan efek juga memudahkan pengguna untuk berkreasi dan memberikan pengalaman seru, ringan, dan menghibur. Selanjutnya, UX negatif dari TikTok. Ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu ketagihan atau adiktif. Desain infinite scroll membuat pengguna sulit berhenti menggunakan aplikasi. Dan akibatnya bisa membuat lupa waktu dan terlalu lama menghabiskan waktu di aplikasi TikTok. Kedua, overload konten. Maksudnya video singkat yang datang bertubi-tubi justru membuat otak menjadi cepat lelah dan bisa menimbulkan rasa jenuh atau overstimulate. Yang terakhir, budaya perbandingan sosial. Maksudnya, sistem likes, views, dan komentar mendorong pengguna untuk membandingkan diri antar pengguna TikTok dan bisa memicu rasa minder, iri, atau kecemasan sosial. Next, buat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip desain. Pertama ada visibility of system status. Maksudnya itu video sering muncul berulang tanpa penjelasan dari sistem. Ada juga match between system and the real world. Artinya istilah for you page membingungkan pengguna baru. Istilah umum seperti home lebih mudah untuk dipahami. Ada juga user control and freedom. Artinya tuh konten FYP tidak bisa sepenuhnya diatur pengguna, membatasi kendali atas pengalaman pengguna TikTok. Ada juga konsistensi and standard, maksudnya fitur tambahan seperti shop dan live bercampur dengan fitur utama, sehingga mengurangi konsistensi dari aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, yang kelima ini adalah error prevention. Jadi tidak ada autosave saat menulis komentar panjang. Jadi data akan hilang jika aplikasi crash. Lalu yang keenam ada recognition rather than recall. Konten yang pernah dilihat tidak otomatis tersimpan sehingga sulit ditemukan kembali. Lalu yang ketujuh adalah flexibility and efficiency of use. Tidak ada opsi untuk memfilter konten tertentu yang ingin dilihat. Lalu yang kedelapan adalah aesthetic and minimalist design. Notifikasi promosi event atau TikTok Shop mengganggu minimalisme desain dan menjadi distraksi. Oke, lalu selanjutnya yang kesembilan yang tidak sesuai adalah help user recognize, diagnose, and recover from errors. Saat ini ketika sebuah video dihapus atau dibatasi oleh sistem TikTok, pengguna hanya menerima pesan singkat yang sangat minim penjelasan. Misalnya hanya tertulis video ini tidak tersedia. Hal ini membuat pengguna kesulitan memahami penyebab masalah, apakah karena video melanggar aturan, dihapus oleh pembuatnya, atau karena masalah jaringan. Akibatnya pengguna tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada help and documentation. TikTok sebenarnya memiliki pusat bantuan, tetapi dokumentasi dan panduan tersebut tidak selalu mudah diakses, terutama bagi pengguna yang kurang cakap teknologi atau baru menggunakan aplikasi TikTok. Banyak pengguna bahkan tidak mengetahui keberadaan pusat bantuan karena letaknya yang tersembunyi dalam menu pengaturan. Next. Lalu selanjutnya kami memiliki beberapa saran perbaikan, yaitu saran yang pertama adalah visibility of system status. Kami memberikan notifikasi kecil seperti Anda pernah menonton video ini atau seperti di gambar yang telah kami berikan ada di situ tertulis pernah dilihat. Lalu yang kedua kami menyediakan opsi sembunyikan video yang tidak pernah dilihat di pengaturan seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Itu nanti tinggal perlu di checklist atau diklik supaya Anda tidak menonton video 2 kali. Next. Lalu ada match between system and the real world.
ini kami menambahkan tooltip atau tutorial singkat yang menjelaskan arti istilah-istilah khusus di TikTok untuk pengguna-pengguna yang baru menggunakan TikTok. Next. Selanjutnya ada user control and freedom. Kami menyediakan fitur filter minat kategori yang bisa dipilih atau dihapus kapan saja. Dan kami juga menambahkan tombol jangan rekomendasikan topik ini, seperti di gambar pertama itu ada jangan rekomendasikan topik ini lagi, nanti bisa diklik dan otomatis tidak bakalan direkomendasikan lagi video dengan tipe minat kategori dengan yang tersebut. Habis itu kami juga menambahkan di kolom search ada dia berdasarkan kategori, yaitu sports, politik, musik, itu nanti tinggal dipilih saja. Kalau mau tinggal ditambahkan, tinggal ditekan tombol plus, jika tidak mau tinggal ditekan saja tombol minusnya. Next. Habis itu kami juga ingin ada saran perbaikan juga dari konsistensi and standarnya. Kami ingin menggunakan ikon yang konsisten dan seragam dengan fungsi utama aplikasi. Next. Lalu kami juga ada saran perbaikan juga untuk error prevention, yaitu kami menambahkan fitur autosave pada kolom komentar dan DM. Seperti yang di gambar pertama, itu ada tulisannya autosave enable, jadi ntar bisa diklik untuk meng-save apa yang sudah diketik di kolom komentar, mau komentar yang panjang ataupun pendek. Ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuka mungkin. Habis itu yang kedua, buat konfirmasi sebelum keluar dari halaman komentar panjang. Seperti yang di gambar kedua, kami akan membuat double verification lagi. Apakah Anda yakin mau keluar? Bisa yes, bisa no. Jadi kami memprevention akan hal itu supaya apa yang sudah Anda ketik panjang-panjang itu bisa tidak hilang segampang itu. Next. Oke, selanjutnya kami ingin memperbaiki dari bagian recognition rather than recall. Kami ada dua hal yang kami tambahkan. Satu, tambahkan riwayat tontonan, watch history di profil pengguna. Seperti yang digambar di atas itu. Jadi di sebelah logo yang jalan kaki itu kami menambahkan fitur riwayat tontonan. Jadi riwayat tontonan ini bisa menyimpan video-video yang sudah kita tonton. Bisa kita atur juga jaraknya, mau 30 hari ke belakang atau 1 jam ke belakang juga bisa, 24 jam ke belakang juga bisa. Ini adalah fitur yang menurut kami, kalau kami adalah developer TikTok, kami akan memasukkan ini sebagai saran perbaikan. Habis itu yang kedua ada berikan tombol simpan otomatis video yang dilihat di pengaturan. Jadi seperti yang di awal tadi, kami menambahkan fungsi di bagian setting, nanti tinggal di checklist, tinggal di enable sama di disable kalau tidak mau, pada pengaturan yang simpan otomatis video yang Anda lihat. Ini sangat simple dan minimalis tapi sangat berguna akan TikTok ini. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari kami. Kami telah memaparkan 10 prinsip pada aplikasi TikTok dan UX yang positif dan negatifnya ada di TikTok, dan juga kesalahan 10 desainnya juga, dan kami juga telah menambahkan saran perbaikan kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat sore.